وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصحابة والتابعين وإلى أربعة الخلفاء الراشدين سيدنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وإلى حضرة السلطان الأولياء الجلالي والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الكتب التي تعلمناها وعلمناها خصوصا بعضهم عن بهذا الكتاب الشيخ محمد نواف بن عمر تعالى الشيخ محمد الأشعري وجميع مشايخنا ومعلمينا ومن علمنا ووالديهم ولآبائنا وأمهاتنا وأولادنا وزوجاتنا وأقربائنا وأصحابنا وجماعتنا في هذا المسجد ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات بإذن الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله رحمة للعالمين وأنزل كتابه هدى للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Anugerahun para sahabat, para masyarakat, bapak-bapak, saudara-saudara yang saya hormati dan saya muliakan, wabil khusus keluarga dan seluruh pengurus yang saya muliakan, jamaah hadirin rahimahumullah. Alhamdulillah pagi hari ini dengan semangat iman kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, lanjutkan dengan mudzakarah. Mudah-mudahan apa yang amal ibadah kita diterima dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam pertemuan kita pagi hari ini silaturahim, mudah-mudahan Allah ampuni segala dosa dan kesalahan kita, Allah berikan keberkahan hidup kita, dan Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada imam kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masuk pada makalah yang ke-18. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala musannif rahimahullahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa amada alaina min barakatihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wal maqalatu tsaminata asyrata, maqalah yang ke-18. Qala alaihi salam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, arba'atu jawahirah wa hiya libasut tabi'ah fi jismi bani adamah. Arba'atu jawahirah, ada 4 permata. Wa hiya, permata itu libasut tabi'ah, pakaian tabiat, pakaian alami yang memang sejak diciptakan manusia langsung Allah ciptakan 4 permata ini di jismi bani adamah, yang berada di dalam tubuh manusia, tubuh anak Adam. Jadi di dalam diri kita ini terdapat 4 mutiara yang sangat berharga, yang harus kita pelihara dan kita syukuri. Yusiluha, 4 permata indah yang terdapat di dalam tubuh kita ini bisa menjadi hilang. Arba'atu asya'a,
dengan 4 perkara yang lainnya. Yuziluha arba'atu asya'a. Bisa hilang mutiara indah dalam tubuh kita ini dengan 4 perkara yang lainnya. Minas sifatil mazmumati, dari sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang rendah, yang hina. Ya, mutiara dalam tubuh kita. Amal jawahiru fal aqlu. Adapun mutiara-mutiara itu adalah yang pertama al aqlu. Fal aqlu yaitu akal. Ini mutiara yang paling indah yang terdapat dalam tubuh kita ini ada 4. Yang pertama berupa akal. Wa huwa jauharun ruhaniyun, yaitu permata yang bersifat rohani. Khalaqahullahu ta'ala muta'alliqan di badanil insani, yang telah Allah ciptakan yang melekat pada badan manusia. Itu namanya jauhar ruhani. Ada juga yang mengatakan nurun ruhaniyun qauda'ahullahu alal insan, cahaya yang bersifat rohani yang Allah titipkan kepada manusia. Ini yang namanya akal pikiran, itu harus dijaga, tidak boleh dirusak. Maksudnya bagaimana? Dijaga, tidak boleh dirusak, dipelihara, dimanfaatkan untuk merenung tentang ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, tentang nikmat-nikmat yang Allah selalu berikan kepada kita. Akal pikiran jadi dipelihara dengan sebaik-baiknya. Bisa. Yang kedua, wadinu agama, punya agama. Wa huwa mayatu ashabul uquli ila qabuli ma huwa min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Agama itu adalah orang-orang yang berakal berseru untuk diterima apa saja yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agama, peraturan yang Allah buat untuk kepentingan hidup manusia, makhluknya, supaya bisa memperoleh kebahagiaan dunia dan akhirat, sejahtera dunia dan akhirat. Itu namanya agama, mengatur tata kehidupan manusia. Coba kalau tidak ada aturan agama, kacau balau. Apalagi masalah pernikahan. Kalau tidak ada hukum pernikahan di dalam agama, kacau manusia, sama seperti binatang. Ya alhamdulillah dengan adanya agama ini manusia bisa hidup teratur, diarahkan, dituntun untuk memperoleh keselamatan. Itu agama yang kedua. Yang ketiga, wal haya'u, rasa malu. Rasa malu ini juga termasuk sifat fitrah manusia. Manusia kalau tidak punya rasa malu, itu namanya bukan manusia. Jadi harus ada rasa malu. Al haya'u minal iman. Rasa malu itu sebagian daripada iman. Yang keempat terakhir ini wal amalus shalih, amal soleh dipelihara, dijaga. Ini rasa malu dijaga, amal soleh kita jaga, jangan sampai rusak. Ai al khalisu, yang murni, ya, yang murni itu adalah mutiara.
yang terdapat dalam tubuh manusia sangatlah berharga 4 mutiara ini: akal, agama, rasa malu, dan amal soleh. Fal ghadabu yuzilul akhlak. Kemudian marah itu dapat menghilangkan akal. Wahwa, akal itu nurun fil qalbi, cahaya yang berada di dalam hati. Ya'rifu bihil haqqu wal batilu. Dengan cahaya itu atau dengan akal itu dapat mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Itu namanya akal sehat. Ini akal sehat. Makanya orang yang akil balik itu wajib mengerjakan tuntunan agama, perintah agama. Apa itu? Sholat, puasa. Tapi di saat akalnya rusak, ya tidak wajib, karena akalnya rusak. Biarpun dia keturunan orang kaya, turunan migran, turunan darah biru, bangsawan dan lain sebagainya, kalau akalnya tidak sehat, agama tidak mewajibkan melaksanakan syariat. Fal ghadabu yuzilul akal. Jadi marah itu dapat menghilangkan akal. Jadi salah satu faktor yang dapat merusak akal itu adalah amarah. Insyaallah marah nih. Makanya jangan suka marah. Tahan emosi. Orang yang suka marah itu akan menghilangkan akal sehatnya. Menghilangkan akal sehatnya. Orang kalau lagi memuncak emosinya, marahnya, apa yang dia punya, contohnya misalnya nih ya, punya HP baru. Itu HP baru, malah belum lunas lagi bayarnya juga. Memuncak emosinya, dia banting, rusak. Tapi setelah sadar, menyesal baru. Nah, itu namanya emosi. Dapat menghilangkan, dapat merusak akal pikiran manusia. Makanya kata Nabi, la tagdob, la tagdob, la tagdob. Jangan suka marah, jangan suka marah, jangan suka marah. Tahan emosi, sabar, sabar. Susah sabar itu. Hah? Iya, Masya Allah. Itu kalau lagi emosi memuncak, biar dia seorang yang terhormat dan terpandang, misalnya apakah dia seorang guru, seorang ustadz, seorang kiai, itu kalau emosinya, kata-katanya itu keluar yang kagak bagus, itu hilang nilai kealimannya, nilai ustadznya, nilai kiainya, hilang. Apalagi kalau ngomongnya sampai udah asar begitu, ya. Ini kudu dipelihara, hati-hati, jangan sampai kita emosi. Ruwiya diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya Muawiyah, wahai Muawiyah, iyaka, takutlah kamu, hati-hati, awas, wal godoba, dengan amarah, hati-hati, awas kamu. Fa innal godoba, maka sesungguhnya marah itu yuzilu, yufsidul imana, ya. Fa innal godoba yufsidul imana, maka sesungguhnya marah itu dapat merusak iman. Nih hati-hati bener ini, amarah bisa copot iman kita. Makanya sering terjadi hal-hal yang tidak diduga-duga atau di luar dugaan, itu ya karena memang emosi, gara-gara uang 10.000
bisa terjadi pembunuhan dan lain sebagainya karena emosi, karena uang kecil, rokok sebatang dan lain sebagainya, itu bisa terjadi karena emosi. Makanya kudu sabar. Laisa syadidu bisur'ah, bukanlah orang yang kuat, orang jawara, orang yang hebat itu adalah orang yang pandai bergelut, yang kalau sekali banting musuhnya terkapar habis mati. Bukan. Lakinnas syadid apa? Alladzi yamliku nafsahu indal ghadab, orang yang mampu menguasai dirinya ketika marah. Itu orang yang hebat itu sebenarnya. Ya. Ketika datang emosi, marah, dia mampu mengendalikan. Nah, itu sesungguhnya orang yang hebat, kata Nabi. Bukan orang yang kayak Mike Tyson. Hah? Sekali jotos nguprak. Bukan, ya. Tapi yang mampu mengendalikan amarahnya, sabar. Ini mah kagak boleh salah sedikit, Romano udah marah-marah mulu. Bagaimana iman kagak mencopot? Hah? Iya, harus tahan amarah. Soal kecil bisa jadi besar karena nggak bisa nahan amarah. Jangan sampai iman kita hilang, iman kita rusak, akal kita juga rusak karena emosi. Sabar. Fa innal ghadaba yufsidul imana, maka sesungguhnya marah itu dapat merusak iman. Kama yufsidus sabiru al asala, sama seperti merusaknya apa? As-sabiru al-asala. Kalau guru saya itu ngajak apa ngartiinnya tuh biji mahoni. Biji mahoni itu kayak apa ya? Katanya itu pahit sekali itu. Ya? Pahit sekali. Kalau kita mah jadam kali ya. Hah? Jadam itu ya apa itu ya? Semacam obat itu kata orang, tapi dia pahit, bener-bener pahit. Antawali itu, ya, antawali. Jadi karena saking pahitnya, dia dapat merusak al-asala, manisnya madu tuh karena pahitnya. Ini amarah. Jadi salah satu faktor yang dapat merusak iman dan merusak akal adalah marah. Satu. Yang kedua, bisa juga akal itu bisa hilang karena minum-minuman yang memabukkan. Ya, apa saja yang sejenisnya yang dapat merusak akal. Nah, sekarang timbul pertanyaan. Kita kalau megang HP, baca apa yang ada di HP itu sempat berpikir enggak untuk masa depan kita? Hah? Kira-kira. Ayo. Sempat enggak berpikir? Kayaknya enggak bisa berpikir. Kita menikmati apa yang ada, kan begitu. Jadi bagaimana mestinya kita persiapkan untuk hari esok, untuk masa depan, itu enggak ada. Coba orang-orang tua kita dulu. Mereka itu nggak punya apa-apa, TV juga nggak ada, HP nggak ada, tapi dia berpikir untuk kemajuan masa depan keluarga. Makanya banyak orang yang berhasil. Zaman dulu, kalau orang tua kita dulu, anak disekolahkan itu supaya jadi anak yang pinter, bisa baca tulis, punya akhlak mulia. Itu dulu begitu tuh cita-citanya. Tapi sekarang kan lain. Anak disekolahkan supaya jadi anak yang sukses, anak yang pinter, sukses. Kan begitu. Jadi berubah udah. Masalah dia punya budi pekerti, bisa baca Quran tidak, itu nggak masalah. Yang penting dia jadi orang sukses. Jadi orang sukses. Orang sukses itu gimana sih? Ya paling tidak punya gaji tetap, yaitu punya jabatan,
punya perusahaan dan lain sebagainya. Itu begitu kalau sekarang. Jadi pandangannya dunia. Itu namanya pandangan duniawi. Nggak mikirin untuk akhiratnya. Insya Allah. Nauzubillah. Jangan kita mementingkan dunianya saja. Baik. Akhiratnya ntar kita tinggal. Padahal akhirat itu adalah tempat yang abadi. Rawahul Baihaqi, hadis riwayatkan Imam Baihaqi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi. Itu tadi yang dapat merusak akal dan agama. Nah, merusak akal ya. Sekarang yang dapat merusak agama. Wal hasadu, hasad, iri, dengki. Wa huwa tamanni zawali ni'matil ghair. Itu namanya hasad. Iri, dengki, yaitu mengharapkan hilangnya nikmat orang lain. Jangan sampai dia punya nikmat. Kalau orang lain punya nikmat, dia yang sakit hati, yang tidak terima. Ay asyari'ata yuzilud dina. Hasud itu dapat menghilangkan agama. Bagaimana ini pengertiannya? Hasud itu, iri, dengki itu dapat menghilangkan agama. Sekarang begini, ada orang yang memang di dalam bisnis itu saingan, kan biasanya begitu. Supaya salah satu perusahaan itu bisa bangkrut, bagaimana caranya? Dia berusaha, mungkin datang ke rumah dukun, iya. Terus minta dibantuin supaya perusahaannya hancur. Itu adalah termasuk orang yang hilang agamanya karena ada rasa hasud. Guru bersama guru juga begitu. Kalau ada rasa hasud karena apa? Banyak pengikutnya, karena banyak muridnya, karena banyak sesuatunya sebagai kelebihannya, dia tidak terima. Ini namanya penyakit hasud, dapat menghilangkan agama. Nilai agamanya itu sudah tidak ada lagi. Bahkan bisa dikatakan orang itu selagi berbuat hasud belum lagi beragama dengan benar. Ya. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam qala. Diriwayatkan bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Iyyakum wal hasada, fa innal hasada ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul hatab." Iyyakum, takutlah kamu, wal hasada, dengan hasud, iri, dengki. Fa innal hasada, karena sesungguhnya dengki itu, iri itu, hasud itu, ya'kulul hasanati, akan memakan kebaikan-kebaikan. Jadi nilai amal kebaikan kita itu dimakan oleh hasud itu sendiri. Kama ta'kulun narul hatoba, sebagaimana api memakan kayu bakar. Nah, api kalau udah makan kayu bakar, kalau masih ada terus begitu ya. Jadi ini perumpamaan apa? Hasud. Sama juga kayu bakar dimakan api. Nah, kebaikan kita akan habis dimakan hasud. Sebenarnya hasud itu kalau kita lakukan bukannya kepada orang, tetapi kepada Allah. Ya seakan-akan karena kita tidak menerima apa yang ada pada orang lain. Rawahu Abu Dawud, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Qala syairu min bahril mutaqarrib, berkata seorang penyair dari Bahar al-Mutaqarrib namanya. Ala kul,
liman bata li hasidan atadri alaman asa'tal adaba asa'ta 'alallahi fi fi'lihi idza anta lam tarda li ma wahaba fajazaka rabbi bi anzadani wa sadda 'alaika wujuhat talabi. Ala ingatlah, kul katakanlah, liman kepada orang, bata yang jadi orang itu, li kepadaku hasidan berbuat hasud. Katakanlah kepada orang yang telah berbuat hasud kepadaku. Ini kata syair. Atadri, tahukah engkau? Alaman asa'tal adaba, terhadap siapakah dia telah su'ul adab, akhlaknya jelek itu, dia berbuat jelek akhlaknya itu kepada siapa? Tahu enggak kamu siapa? Asa'ta 'alallahi fi fi'lihi, engkau telah berbuat jelek kepada Allah terhadap keputusannya. Nah, Allah memberikan nikmat kepada orang lain itu kan kehendak Allah, kehendak Allah, keputusan Allah. Makanya kita nggak boleh hasud, nggak boleh iri, ya. Karena itu sudah keputusan Allah. Idza anta lam tarda li ma wahaba, apabila engkau tidak rela kepada saya apa yang telah Allah berikan kepada saya. Jadi semua itu sudah merupakan ketentuan Allah. Kelebihan-kelebihan yang ada pada orang lain itu kehendak Allah, keputusan Allah. Makanya kita tidak boleh hasud, tidak boleh iri, dengki. Fajazaka, maka mudah-mudahan membalas kepadamu Robbi Tuhanku bi anzadani, supaya Tuhanku menambah kenikmatan kepadaku, wasadda alaika, dan menutup atas kamu wujuhat tolabi, jalan permintaanmu. Artinya ini doa. Karena kamu tidak rela dengan takdir Tuhan, keputusan Tuhan, nah, saya punya kelebihan, kamu punya kekurangan, kamu tidak rela. Dan itu sudah keputusan Allah, takdir Allah, kehendak Allah. Tapi kamu tidak rela. Ini doanya begini, semoga Tuhan membalas kepadamu, menambah nikmat kepadaku, menutup kepadamu jalan permintaan. Artinya doa-doa kamu mudah-mudahan saja ditutup. Sedangkan saya yang kamu hasud, supaya nikmatnya itu bertambah terus dan bertambah. Begitu. Jadi sesungguhnya kita hasud kepada orang lain itu adalah su'ul adab kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Gitu ya. Makanya kita kudu bersyukur apa yang sudah ada pada diri kita, dan kita doakan kepada saudara-saudara kita yang punya kelebihan lebih daripada kita, supaya nilainya ada banyak mendatangkan manfaat. Begitu. Jangan iri, dengki. Ya. Nah, itulah yang dapat merusak agama. Hasud namanya, iri, dengki. Wa tama'u ay ar-ragbatu fi syai'i yuzilul haya. Sifat tamak, serakah, rakus, ay ar-ragbatu fi syai', ingin di dalam sesuatu, pokoknya apa aja yang orang punya pengen, itu namanya kan tamak. Kalau bahasa kita itu udahnya kenyang, makan, ngantongin, nenteng lagi, gitu. Kan namanya rakus, tamak itu. Yuzilul haya, nah sifat tamak ini akan dapat menghilangkan rasa malu. Karena rakus bisa saja menghalalkan berbagai macam cara. Cara apa saja yang penting dia bisa memiliki. Hah? Ya gampangnya tuh kalau kita punya acara di depan kita, makanan tidak senikmat kelihatannya yang ada di depan orang lain.
Yang di depan kita muatin, kita masukin, yang di depan orang lain juga kita minta. Itu namanya serakah. Bin ragus. Ya. Itu namanya sifat tomak yang semacam itu dapat menghilangkan rasa malu. Jadi rasa malunya hilang udah. Ya. Makanya jangan sampai rasa malu itu dihilangkan oleh sifat rakus, tomak, serakah. Wal ghibatu tuzilul amal sholihah, dan yang dapat merusak amal soleh itu adalah ghibah. Nah, apa itu ghibah? Nah, ngomongin kejelekan orang lain di belakang, itu namanya ghibah. Ya. Wal ghibatu bi kasril ghain, dengan dibaca kasrah ghainnya, ayadzkura syakhsu masawiya insan fi ghaibatihi wa hiya fihi. Ayadzkura syakhsu, seseorang menyebut-nyebut masawiyal insan, kejelekan-kejelekan orang lain, fi ghaibatihi, di saat dia tidak ada. Itu namanya ghibah. Kejelekannya diungkap, ya, dibacain di hadapan orang lain. Yang diomongin kagak ada di situ. Itu namanya ghibah. Itu dapat menghilangkan amal-amal soleh kita. Makanya hati-hati. Kita punya lidah, kita punya pikiran, kita punya hati, dipelihara dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai kita melihat kejelekan orang lain. Minta kepada Allah supaya Allah perlihatkan kejelekan dan kekurangan diri kita, sehingga kita tidak sempat nilai kejelekan orang lain. Begitu. Ya, orang lain menyebut-nyebut kejelekannya. Wahiyya fihi, dan kejelekan itu memang ada pada orang tersebut, itu namanya ghibah. Orang itu punya kejelekan lalu dibacain sama orang lain di depan orang lain, itu namanya ghibah. Wa ilam takun fihi fahiya buhtanun. Tetapi kalau memang nggak ada tapi diada-adain, itu namanya fitnah, dusta, bohong. Tidak ada kejelekan yang pernah dia lihat, yang pernah dia kerjakan, misalnya gitu, orang lain kerjakan tapi dia omongin seperti itu. Itu namanya fitnah. Banyak sekarang timbul fitnah-fitnah yang dapat menghancurkan hubungan, merusak, ya. Nah, ghibah semacam inilah yang dapat menghilangkan amal soleh kita yang sejak lama kita terus berusaha untuk melakukannya, mengumpulkannya, agar kelak di akhirat kita bisa menikmati. Tapi kalau dengan ghibah dihilangkan amal-amal tersebut, maka kita nanti tidak akan punya apa-apa. Wa in wajahahu biha fahuwa syatmun. Kalau ada orangnya di depan, dia bacain kekurangannya, diomongin kejelekannya, itu namanya mencaci maki. Ya, orangnya ada, kejelekannya diomongin di depannya, itu namanya mencaci maki namanya itu. Wal maqalatu tasi'ata asyrata, maqalah yang ke-19. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, annahu qala, bahwasanya Nabi bersabda, arba'atun fil jannati khairun minal jannah. Arba'atun minal khisali, ada 4 perkara fil jannati, di dalam surga, khairun, lebih baik, minal jannati, daripada surga itu sendiri. Nafsiha, zatnya surga itu sendiri.
Yang pertama, al-khuludu fil jannati khairun minal jannati. Kekal di dalam surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Ya, kekal berada di dalam surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Karena sudah berada di dalam kenikmatan-kenikmatan. Ai itolatul iqamati fil jannati an'amu li ahliha. Itolatul iqamah, lamanya tinggal, ya bertempat tinggal fil jannati di dalam surga, an'amu li ahliha, itu adalah paling nikmat-nikmatnya bagi penghuni surga, min wujudi nafsil jannati, daripada wujudnya surga itu sendiri. Itu maksudnya, ya. Jadi berada di dalam surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Wa khidmatul malaikati fil jannati li ahliha khairum minal jannati. Wa khidmatul malaikati, adapun pelayanan malaikat, malaikat memberikan pelayanan fil jannati di dalam surga, li ahliha kepada penghuni surga, khairum minal jannati, itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Jadi pelayanannya para malaikat itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Wa khidmatul malaikatu, maka adapun pelayanan para malaikat, tadullu ala ziyadati irtifa'i ahlil jannati, itu menunjukkan tambahnya, terangkatnya martabat penduduk surga. Masya Allah, berarti malaikat di bawah manusia. Manusia yang ada di surga lebih tinggi dari para malaikat. Sebab yang melayani orang-orang yang berada di dalam surga adalah malaikat. Tuh mulianya manusia. Wahasuna ulaika, mana dia? Wajiwarul ambiyai. Nah, ini yang selanjutnya, yang kedua, bertetangga dengan para nabi. Maksudnya wajiwarul ambiyai, bertetangga dengan para nabi. Biskasril jimi wadomiha, jimnya boleh dibaca kasroh, boleh dibaca dumah. Jiwarul ambiyai atau juwarul ambiyai, min kurbihim, karena saking dekatnya kepada mereka para nabi, makanya dikatakan tetangga, bertetangga dengan para nabi. Fil jannati, di dalam surga, li ahliha, bagi penduduk surga, khairum minal jannati, itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Jadi bertetangga, berdekatan dengan para nabi di dalam surga itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Jadi punya kenikmatan tersendiri. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa hasuna ulaika rafiqa, sebaik-baiknya mereka para nabi adalah sebagai teman. Jadi sebaik-baiknya teman mereka lah para nabi berada di dalam surga. Waridallahi ta'ala fil jannati, adapun ridhonya Allah di dalam surga, an ahliha, daripada penghuni surga, khairum minal jannati, itu lebih baik daripada surga itu sendiri. Li'anna ridwanallahi ta'ala, karena sesungguhnya ridho Allah ta'ala, akbaru, itu lebih besar, min jami'in ni'ami, dari seluruh nikmat-nikmat Allah. Ya, seluruh nikmat-nikmat Allah itu paling nikmatnya adalah ridho Allah. Apapun yang sudah diridhoi oleh Allah, maka akan menjadi nikmat. Malaikat Malik tinggalnya di dalam api neraka, penjaga api neraka. Karena Allah ridho, maka tidak panas dimanapun,
tempat yang Allah ridhoi itu sudah nikmat betul. Makanya banyak para waliullah dia tidak peduli mau ditempatin di surga, mau ditempatin di neraka, terserah. Yang penting Allah ridho. Nah, gitu. Jadi di neraka sendiri kalau memang Allah ridho, nikmat. Iya. Para malaikat yang ada di dalam api neraka itu kan api neraka, tempat siksaan manusia yang banyak punya dosa. Itu panasnya luar biasa. Tapi karena memang Allah ridho kepada para malaikat berada di dalam api neraka untuk menyiksa manusia-manusia yang berdosa, yaitu tidak panasan bagi mereka. Yang kepanasan itu adalah orang-orang yang disiksa karena dosa durhakanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, cukup sampai sini dulu dah. Ya. Insyaallah nanti dia akan dilanjutin lagi. Mudah-mudahan nasihat ini akan menjadi tambahan nilai pengetahuan buat kita dan menambah amal ibadah kita, menambah nilai syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bishawaabil. Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma alhimna ilman naf'u bihi awamiraka wa nawahiyaka warzuqna fahman na'lamu bihi kaifa nunajika bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma arzuqna fahman nabiyina wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna min dhulumatil wahmi waftah alaina abwaaba rahmatik wanshur alaina hikmataka bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan dulu.